ini kita sudah ada berada di depan salah satu rumah gadang yang dimana rumah ini adalah saksi bisu perjuangan masyarakat Singkil pada masa kolonial Belanda, dan kita hari ini kita masuk ke dalam ya. Oke, kita masuk. Coba kita lihat ya ke dalam ya, gimana rumah gadang peninggalan kerajaan Datuk Murad ini ya. Kita langsung buka dulu, buka sepatu. Ini adalah salah satu ruangan yang ada di rumah gadang milik kerajaan Datuk Murad dulu, dan kita akan lihat sekelilingnya dan kita tunggu untuk selanjutnya. Oke guys, hari ini kita akan bincang-bincang sedikit dengan salah satu keturunan Raja Datuk Murad. Di sini sudah saya ditemani oleh Bapak siapa? Dengan anak dari Datuk Agung Murad yang paling bungsu. Untuk saat ini Bapak berapa orang di sini, Pak? 2 orang sama anak. 2 orang ya, sama anak. Selain itu tidak lagi. Ya, ada di Bengkulu keluarga semua di Kopi. Tinggal berdua di sini ya. Jadi hari ini Bapak ini katanya bersama anaknya di sini dan masih ada di daerah Bengkulu sana, namun tidak bisa hadir ke tengah-tengah kita karena adanya wabah Covid ini. Untuk apakah rumah gadang ini pernah direnovasi, Pak? Direnovasi sekali sama saudara lah, Bang. Begitu ya. Ini sejak kapan dibangun ini, Pak? Sejak tahun 1904. 1904. Dan ini baru dipugar 1 kali ya, dipugar ya. Ketiga. Oke guys, kata Bapak Om Jack ini yang biasa disapa Om Jack, rumah ini dibangun pada tahun 1904 dan sekali pernah dipulgar pada saat itu pada tahun 1983. Tahun 1983, dan sampai saat ini belum ada lagi dipulgar, masih seperti biasanya. Nanti kita lihat sendiri bagaimana kondisi rumah ini. Ya, begitu pun tahun 4 dulu dibangun dan sampai pun sekarang begitu juga tidak berubah. Tidak berubah 1 senti pun tidak berubah, tidak bertambah pun 1 senti bertambah. Oke guys, meski sudah pernah dipulgar, namun kata Om Jack ini rumah ini masih seperti itu. Bagaimana dulu waktu dibangun pada tahun 04 dan begitu juga sampai sekarang. Berarti masih natural ya, masih murni meskipun sudah dipulgar. Di sini apakah ada barang-barang peninggalan, Pak? Sebenarnya kalau peninggalan pakaian untuk makan saja. Peninggalan. Kalau orang-orang tua kita dulu tidak ada, tidak harus pecah kan. Berarti untuk barang-barang antik seperti itu ada seperti macam-macam tempat ikan deli kan. Ya. Terus kita makan itu lah. Makan ya. Oke guys, di sini kata Bapak Om Murad ini untuk barang-barang yang masih tersisa hanya seperti barang rumah tangga ya. Ya. Karena kita lihat sendiri dari tahun 04 sampai sekarang itu memang cukup jauh ya. Cukup jauh bila kita bandingkan lagi, dan untuk pusakanya pun hanya tinggal seperti itu tadi apa yang dibilang oleh Om Jack ini. Barang-barang perkakas ya. Berarti ini apakah sudah diserahkan ini, Pak? Apakah ini sudah dikelola oleh Pemda seperti itu? Tidak pernah. Ini masih sendiri ya. Masih sendiri.
Di Pulgarnya masih oleh keluarga sendiri. Berarti apa saja bantuan dari pemerintah, dari cagar budaya seperti itu, apa sudah masuk sini? Tidak ada ya. Oke guys, ternyata rumah gadang ini yang milik oleh raja pada masa dulu, yaitu Datuk Murad, ini masih dipegang dan dihuni oleh anaknya sendiri dari keturunan dari Datuk Murad. Dan perlu diketahui, untuk dari pemerintah, dari cagar budaya ataupun pemerintah setempat ini tidak ada memberikan bantuan apapun, karena memang posisi rumah ini masih dihuni dari keturunan keberapa Pak? Keturunannya? Keturunan ke nenek kita kan, ada orang tahu, bapak saya dari kalau moyang kita keturunan keempat. Dan dipegang oleh keturunan yang keempat, dimulai dari Mara Barat, dari Datuk Mara Barat, baru anaknya Abdul Rauf, baru diturunkan kembali Datuk Abdul Rauf, baru Datuk Abdul Murad, baru ke Datuk Abdul Murad. Dan ini yang ketiga ya, Bapak Omjek ini adalah keturunan ketiga dari kerajaan Datuk Murad. Sedikit ulasan, kita berada di sini, sedikit ulasan kita kasih untuk para warganet yang mengetahui bahwasanya saat ini salah satu keturunan dari Datuk Murad ini berada di Jakarta dan menjabat sebagai Direktur Utama PT Pupuk Indonesia yang bernama Bakir Pasaman bin Khotan Pasaman. Dia saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Pupuk Indonesia dan sangat luar biasa ya. Saya sampai merinding sebenarnya ini. Berarti memang perjuangan dari Raja Datuk Murad ini sudah sangat banyak untuk Indonesia, khususnya untuk Aceh, apalagi untuk Aceh Singkil. Ya, salah prasangka dipikirnya kita yang apa kan, Keluarga rumah gadang. keluarga rumah gadang. Dia masih di keluarga rumah gadang ya. Lain orang tua mungkin Ya. ya. Dengan Omjek ini ya. Ya, jadi bapaknya, kakeknya sebagai ini, anaknya bernama Khotan Pasaman. Itu dulu Dirut apa itu, Dirut Pusri sama Dirut PT Bontang, Pupuk Kaltim. Itu Khotan Pasaman. Jadi anaknya ini tadi Bakir Pasaman, Insinyur Bakir Pasaman tadi. Kebetulan dia juga sekolah, bekerja di sama juga di mana-mana kan. Pupuk Kaltim ya, seperti itu ya. Kalimantan. Jadi lama-lama tak berapa tahun dia di situ, baru diangkat dia jadi Direktur Utama PT Pupuk Indonesia ya. Enggak. Pupuk apa? Kaltim. Pupuk Kaltim ya. Ya, baru bulan kemarin, kira-kira bulan Agustus kemarin, di situ dia diangkat jadi Direktur Pupuk Kaltim Indonesia. Berarti itu sepupu dari Omjek itu? Iya, sepupu ya. Iya. Ponakan. Hah? Anak lah, anak. Anak ponakan. Oh berarti Khotan Pasaman sepupu. Oh sepupu, berarti orang tua Wali. dari Pak Bakir Pasaman ini sepupu dengan Omjek ya? Iya, Sepupu Suwali, wali. Keluarga rumah gadang lah namanya. keluarganya. Sama-sama ponakan Jadi raja. kita tuh tidak bisa nama kita saja kita tunjuk. Dan orang itu nanti disangkanya kita nanti menunjukkan dia. Kita ceritakan juga kepada orang tuanya kan. Berarti umur Bapak sekarang ini berapa? 72. 72 ya. Kalau Bakir sudah tahun 60 dia sudah 62 lah dia. Berarti tua. Oh. Berarti perjuangan-perjuangan apa saja yang pernah dulu dilakukan oleh keturunan dari Raja Datuk Murad ini? Kalau bapak saya sebenarnya dia dulu memperjuangkan dulu kabupaten Aceh Singkil ini. Begitu ya. Dari Kepong sana ke Runding, Pananggalan, Lipat Gajang, pokoknya kabupaten sekarang lah kabupaten Aceh Singkil, itu bawah tangan bapak kita. Bahkan pun Turungun itu pun orang tua kita juga yang mengurus. Turungun Masuk dulu. itu Mandu Amas, kakek kita yang ngurus. Itu Mandu Amas sudah 3 kali diserahkan ke Aceh Singkil. Gitu ya. Tapi diserahkan saja, bukan jadi milik Aceh Singkil, bukan. Karena dulu orang menjual emas ini kebanyakan yang pengambil kayu kapur, mengambil kapur baru situ, dan turun dia dari pakat, dari Petani Pahutung, dari menjual emas ini cari kapur baru ke
wilayah Singkelingung, ke gunung-gunung Singkelingung. Kayak Kapu Baru, Damar, Kemenyan gitu kan. Di tanaman liar itu. Itulah diambil. Jadi dulu pelabuhannya dulu bukan di Singkelingung, di Barus. Sama di Singkel Lama. Itu lama ya. Tahun 1857 itu. Berarti kuat kali kayunya. Kayu dari apa nih bang? Ini kapur. Kapur ya. Batas tetap eksistensinya tetap dijaga ya. Ya. Jadi itu Dirawat kalau memang. dulu orang Sulamping nih. Ini Anak Sulamping ini anak orang kebun-kebun, anak orang petani buruh miskin melarat. Bubuknya paling ada 3 meter, dari 3 meter lah. Jadi masih kecil umur 4 tahun. Diambil sama bapak. Diambil di sekolah. Kalau di sini sekolah rakyat dulu kan. SR ya. Nah, SR sudah tamat kelas 3 dulu kan kelas 3 SR. Sudah tamat kelas 3 SR. Dikirim dia ke Banda Aceh, dimasukkan dia di sekolah Belanda oleh bapak kan. Sekolah sipil. Jadi macam kontrol Belanda itu tidak pernah itu memarahi itu Sarudung, ini namanya Sarudung. Sarudung. Nah, dia dianggap dia anak Datuk Singkil. Diangkat jadi anak. Jadi di Diangkat. sekolah kan teknik sipil. Nah, Berarti ini untuk dari dia yang menukangi. ini ya. Nah. Ini berarti manual dulu ya. Untuk Iya, tidak ada main listrik, tidak ada main Manual ya? tangan semua ya. untuk belah kayu itu pakai gergaji ya. Ya, ada. Kalau sudah sekarang kan sudah ada sawmill kan. Tahun-tahun 80 dulu kan sudah ada sawmill kan. Itu. Jadi itu masuknya cerita insinyur itu. Cerita insinyur rumah itu adalah didikan datuk sendiri dari kecil, disekolahkan teknik sipil, baru dia membangun ini. Dulu rumah-rumah yang ada di Singkel ini seperti masjid, sekolah, masjid di Rimo, di Gosong, di Lipat Kajang, di Pulau Banyak, Pananggalan, Sibu Salam, di Runding, di Kuala Baru. Dia yang membuat itu. Walaupun sekarang setahun 2 tahun, pokoknya dia bilang ini sudah saya bangun, masjid sini sudah, sekolah ini sudah, rumah si Anu sudah, rumah si Anu sudah. Pada tahun 83 dulu ini, siap rumah ini nanti kalau Waktu merehabnya. rehat, tapi kamu yang menegakkan. Kami tidak ada tuh, media pun tidak turun. Kan? Berarti 45, 43 43 berhenti keratuan berhenti kerajaan. di kerajaan tuh. Pada tahun 1943 Jepang masuk. setelah masuknya invasi Ya, invasi. invasi sedikit ulasan. Pertama, rumah gadang ini dibangun ialah pada tahun 1904
yang dulunya masih di daerah Singkil Lama. Namun pada 04 itu pindah ke Singkil baru yang dinamakan sekarang ini adalah Desa Pasar Ujung Singkil, Aceh Singkil. Pindah ke Singkil, selanjutnya dibangunlah salah satu kantor pos oleh kolonial Belanda pada tahun 1908 dan lapas di situ, lapas untuk mereka, untuk tahanan politik pada masa penjajahan Belanda itu. Raja pertama Rumah Gadang Datuk Abdul Rauf adalah Datuk Syekh Abdul Rauf. Raja pertama Rumah Gadang adalah Datuk Abdul Rauf. Berbeda dengan Syekh Abdul Rauf ya. Memang bertepatan namanya waktu itu Abdul Rauf juga. Selanjutnya digantikan oleh anaknya yang nomor 4 bernama Datuk Abdul Murad. Pada tahun 1943 setelah masuknya ekspansi Jepang, berakhirlah kerajaan Aceh Singkil. Yang sebagai rajanya waktu itu masih Datuk Abdul Murad. Setelah merdeka, ternyata kerajaan tetap berjalan, namun sudah berganti nama. Namun setelah merdeka, pemerintah RI tetap mengembalikan kerajaan Singkil, namun berganti nama. Karena waktu itu kerajaan sudah dihilangkan menjadi Republik Indonesia dan diangkatlah Datuk Murad sebagai asisten Wedana untuk wilayah Aceh Singkil, perwakilan pusat pada masa itu. Itu dia sedikit bincang-bincang kita dengan salah satu anak Datuk Abdul Murad sama Om Dik di sini, dan kali kita akan eksploitasi yang lebih menarik lagi ya mengenai sejarah peradaban manusia di Aceh Singkil yang dimulai dari daerah Desa Singkil Lama. Oke, terima kasih. Berduka kita balot simbang